Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 42 beranggotakan Muhammad Tauhid Mubarak NIM 177, Ahmad Muklis Mutaram NIM 178, Ayub Widianingrum NIM 179, dan Karamatu Fadilah NIM 180. Kami akan mempresentasikan latihan 5 tentang sistem respirasi pada hewan. Tujuan dari latihan 5 tentang sistem respirasi pada hewan yaitu pertama, mempelajari sebagian proses yang terjadi dalam pernafasan. Kedua, menghitung konsumsi oksigen hewan percobaan. Selanjutnya yaitu lembar kerja mahasiswa. Sekelompok mahasiswa FKIP Biologi UMS sedang melakukan eksperimen tentang konsumsi oksigen dengan menggunakan jangkrik Gryllus acimilis, tikus putih Rattus sp, dan kelinci Lepus sp. Diperoleh data sebagai berikut. Jangkrik dengan berat badan 5,3 gram dilakukan larutan Brody 0,5 mili sebagai X dengan skala yang tertera di respirometer 37 sebagai Y. Pada pengukuran 5 menit pertama menghasilkan skala 41 dan pada pengukuran 5 menit kedua menghasilkan skala 18. Jadi, berapakah total konsumsi oksigen yang diperoleh dari uji tersebut? Langkah pertama yaitu F1 sama dengan X per Y dikali Y1. F1 sama dengan 0,5 per 37 dikali 41. F1 sama dengan 0,554. Sedangkan F2 sama dengan X per Y dikali Y2 sama dengan F2 sama dengan 0,5 per 37 dikali 18 sama dengan 0,243. Selanjutnya langkah kedua, sigma F sama dengan F1 tambah F2 sama dengan 0,554 ditambah 0,243 sama dengan 0,797. Selanjutnya langkah ketiga, sigma T sama dengan T1 ditambah T2. Sigma T sama dengan 5 ditambah 5 sama dengan 10. Sigma KO sama dengan sigma F ditambah sigma T dikali berat badan sama dengan sigma KO 0,797 per 10 dikali 5,3 sama dengan 0,0150 mili per menit kali gram. Jadi total konsumsi oksigen jangkrik Gryllus acimilis yang diperoleh dari uji tersebut adalah 0,0150 mili per menit gram. Selanjutnya yaitu uji coba pada tikus dengan berat badan 180 gram, larutan Brody 2,5 mili dengan sebagai X dengan skala yang tertera di manometer 15 sebagai Y. Pada pengukuran 5 menit pertama menghasilkan skala 4 dan pada pengukuran 5 menit kedua menghasilkan skala 6. Jadi berapa total konsumsi oksigen yang diperoleh di uji tersebut? Langkah pertama, F1 sama dengan X per Y dikali Y1 sama dengan F1 sama dengan 2,5 per 15 dikali 4 sama dengan 0,666. Selanjutnya yaitu F2 sama dengan X per Y dikali Y2. F2 sama dengan 2,5 per 15 dikali 6. Hasilnya 1. Langkah kedua, sigma F sama dengan F1 ditambah F2 dikali 0,666 ditambah 1 sama dengan 1,666. Langkah selanjutnya yaitu sigma T sama dengan T1 ditambah T2. Sigma T sama dengan 5 ditambah 5 sama dengan 10. Sigma KO sama dengan sigma V sama dengan sigma per sigma T dikali berat badan. Sigma KO sama dengan 1,666 dikali per 10 dikali 180 sama dengan 0,00092 mili per menit gram. Jadi total konsumsi oksigen tikus putih
SP yang diperoleh dari ujian tersebut adalah sigma KO sama dengan 0,00092 mili per menit gram. Selanjutnya perhitungan pada kelinci. Dengan berat badan 345 gram, larutan Brody 2,5 mili sebagai X dengan skala yang tertera di manometer 15 sebagai Y. Pada pengukuran 5 menit pertama menghasilkan skala 5 dan pengukuran 5 menit kedua menghasilkan skala 8. Jadi berapa total konsumsi oksigen yang diperoleh dari uji tersebut? Langkah pertama yaitu F1 sama dengan X per Y dikali Y1. F1 sama dengan 2,5 per 15 dikali 5 sama dengan 0,833. Kedua, F2 sama dengan X per Y dikali Y2. F2 dikali 2,5 per 15 dikali 8 sama dengan 1,333. Langkah selanjutnya yaitu sigma V sama dengan F1 ditambah F2 sama dengan 0,833 ditambah 1,333 sama dengan 2,166. Selanjutnya langkah ketiga yaitu sigma T sama dengan T1 ditambah T2. Sigma T sama dengan 5 ditambah 5 sama dengan 10. Sigma KO sama dengan sigma F per sigma T dikali berat badan. Sigma KO sama dengan 2,166 per 10 dikali 345 sama dengan 0,00062 mili per menit kali gram. Jadi total konsumsi oksigen kelinci Lepus SP yang diperoleh dari uji tersebut adalah sigma KO sama dengan 0,00062 mili per menit kali gram. Saya akan membahas mengenai sistem inspirasi dan juga ekspirasi pada belalang atau jangkrik. Nah, di mana belalang atau jangkrik ini bernafas menggunakan sistem trakea yang terdiri dari spirakel, kemudian pembuluh trakea atau saluran, dan terakhir adalah trakeolus. Nah, pada proses inspirasinya, udara itu dari luar menuju ke stigma atau spirakel, kemudian menuju saluran atau pembuluh trakea, lalu ke trakeolus, dan terakhir ke jaringan tubuh. Nah, kalau proses ekspirasinya kebalikan dari proses inspirasi, di mana udara dari jaringan tubuh itu akan keluar menuju trakeolus, kemudian ke pembuluh trakea atau saluran, setelah itu ke stigma atau spirakel, dan terakhir adalah udara keluar. Di sini saya akan menjelaskan mengenai sistem inspirasi dan juga ekspirasi pada kelinci atau Lepus SP. Nah, di mana kelinci ini merupakan hewan mamalia yang bernafasnya itu menggunakan paru-paru. Jadi, proses inspirasinya itu udara masuk, kemudian melewati nares eksterna, melalui kafum nasalis, setelah itu nares interna, kemudian paring, laring, trakea, bronkus, bronkeolus, dan terakhir adalah alveolus. Nah, ketika proses ekspirasi berarti berlawanan dari proses inspirasi. Diawali dari alveolus, udara itu akan menuju ke bronkeolus, ke bronkus, ke trakea, ke laring, ke paring, kemudian nares interna, setelah itu adalah kafum nasalis, nares eksternal, dan kemudian udara keluar. Hasil pengamatan yang telah dilakukan, maka didapati data yang pertama, ikan yang berada pada air normal itu memiliki gerak operkulum yang cepat, kemudian mobilitasnya ikan itu sedang, dan kondisi ikan yang sehat. Sedangkan ikan yang berada pada air yang hangat itu memiliki mobilitas ikan lincah, kemudian gerakan operkulum yang sedang, dan kondisi tubuh lemas. Dan terakhir, ikan yang berada pada air yang dingin itu memiliki gerak operkulum yang lambat, kemudian mobilitas ikan yang awalnya diam, setelah beberapa detik ikan itu memiliki gerakan yang sangat lincah, dan kondisi ikan lemas. Uji coba sistem pernafasan pada video itu dapat disimpulkan bahwa perubahan suhu yang cukup besar dan juga mendadak itu dapat menimbulkan stres pada ikan. Nah, stres yang dilakukan dalam jangka waktu yang lama itu akan berdampak pada kesehatan ikan. Karena sistem imunitas, saluran, dan juga hormonal ikan itu akan mengalami gangguan fungsi dan menyebabkan terinfeksi oleh mikroorganisme patogen. Ikan yang dipelihara pada suhu yang dingin itu memiliki respon imunitas yang lebih rendah jika dibandingkan pada ikan yang dipelihara pada suhu yang lebih hangat.
Nah, pada video yang diamati itu menunjukkan bahwa ikan yang berada pada air hangat itu memiliki operkulum yang sedang, gerakan mobilitas ikannya lincah, dan kemudian kondisi ikannya lemas. Sedangkan ikan yang berada pada kondisi air yang dingin itu memiliki gerakan operkulum yang lambat, kemudian mobilitasnya ikan yang awalnya diam kemudian menjadi sangat lincah dan kondisi ikannya lemas. Nah, hal tersebut itu sesuai dengan penelitian Syawal tahun 2015 halaman 1 sampai 11 dengan tujuan penelitian untuk mengkaji kondisi fisiologis dan hematologis ikan mas atau Cyprinus carpio yang terpapar pada suhu media yang berbeda dengan menggunakan rancangan acak lengkap atau RAL 1 faktor. Nah, didapati hasil pada suhu 32 derajat Celcius itu merupakan suhu optimum bagi ikan Cyprinus carpio atau ikan mas karena menunjukkan tingkat stres yang terendah jika dilihat dari parameter fisiologis maupun hematologisnya. Nah, berdasarkan data yang diperoleh itu menunjukkan bahwa ikan yang dipelihara di atas suhu 20 derajat Celcius dan di bawah suhu 32 derajat Celcius itu berpotensi terinfeksi parasit. Dibuktikan dengan insang ikan yang pucat, kemudian operkulumnya agak terbuka, terus sirip ikan yang putus, sirip punggung robek, dan juga pergerakan yang kurang aktif. Selanjutnya, saya akan membacakan pada hasil review. Penelitian Hafiz pada tahun 2020 halaman 1-9 bertujuan untuk mengetahui lama penyinaran berpengaruh terhadap kecerahan warna, pertumbuhan panjang dan berat, serta kelangsungan hidup ikan komet. Menggunakan metode rancangan acak lengkap atau RAL terdiri 4 taraf perlakuan dengan 3 kali ulangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlakuan dengan lama penyinaran selama 18 jam setiap harinya atau P3 memberikan hasil terbaik terhadap parameter kecerahan warna badan ikan komet sebesar 20,96 serta pertumbuhan berat rata-rata dan panjang ikan komet yang terbaik terdapat pada perlakuan P3 dengan berat 0,66 gram dan panjang 0,4 cm. Untuk kelangsungan hidup ikan komet, nilai tertinggi terdapat pada perlakuan P2 yaitu sebesar 93,33%. Kelangsungan hidup dapat dipengaruhi oleh faktor biotik, umur dan kemampuan ikan dalam menyesuaikan diri dengan lingkungan, dan abiotik, ketersediaan makanan dan kualitas air media hidup. Nilai pH yang dianggap ideal untuk menumbuh perkembangan ikan komet terkisar dari 7. Fluktuasi perubahan suhu direkomendasikan tidak lebih dari 50 derajat Celcius, terutama dalam proses pergantian air atau proses transportasi. Suhu air yang terlalu tinggi dapat menyebabkan organisme menjadi stres dan suhu juga sangat berperan dalam mengendalikan kondisi ekosistem perairan. Sedangkan kandungan oksigen terlarut untuk memelihara ikan komet adalah kurang lebih 4. Penurunan kualitas air dapat menyebabkan pertumbuhan ikan terganggu. Selanjutnya pada penelitian Aswar pada tahun 2016 halaman 60-66. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui critical thermal ikan Zebrazomas scaposakibat, pengaruh kenaikan suhu air laut dan mengetahui perubahan tingkah laku ikan terhadap akibat kenaikan suhu air laut. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah critical thermal atau pemanasan kritis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa salah satu parameter dalam penelitian ini adalah pengamatan tingkah laku ikan, di mana dibagi dalam 2 kategori, yaitu normal. Tahap normal yang dimaksud di sini yaitu pada ikan yang sudah diberi perlakuan panas masih belum mengalami perubahan, baik itu perubahan pada gerak renang ikan maupun pergerakan operkulum pada ikan. Yang kedua ada kritis. Sebelum ikan mengalami kematian yang diakibatkan oleh suhu panas, ikan tersebut akan memperlihatkan pergerakan atau tingkah laku yang berbeda dari biasanya. Gerakan renang akan tidak beraturan dan arahnya pun akan tidak menentu. Berdasarkan hasil pengamatan, tingkah laku ikan Zebrazomas copas masih mengalami pergerakan normal pada suhu dengan kisaran 27 sampai 36 derajat Celcius dalam waktu 0 sampai 35 menit.
Pada fase ini, ikan masih bisa mentoleransi suhu panas di mana dilihat pada pergerakan renang ikan maupun pergerakan operkulum pada ikan belum mengalami perubahan. Perubahan suhu di bawah 20 derajat Celcius atau di atas 30 derajat Celcius menyebabkan ikan mengalami stres yang biasanya diikuti oleh penurunnya daya cerna. Selanjutnya penelitian Lili tahun 2019 halaman 45 sampai 55 bertujuan untuk menganalisis suhu rendah yang optimum 12 derajat Celcius, 16 derajat Celcius, 20 derajat Celcius, dan pengatur suhu 24 derajat Celcius. Digunakan pada awal pengangkutan terhadap tingkat kelangsungan hidup ikan emas juvenil atau Carassius auratus L. Menggunakan metode eksperimental rancangan acak kelompok faktorial dari dua faktor, yaitu faktor suhu 4 tingkat dan faktor waktu 3 tingkat, dan diulang 3 waktu. Parameter yang diamati adalah kelangsungan hidup, kualitas air, lama waktu proses anestesi, lamanya proses pemulihan setelah pengangkutan, dan pemeliharaan ikan setelah pengangkutan. Hasil menunjukkan suhu dan waktu pengangkutan yang rendah berpengaruh nyata terhadap kelangsungan hidup ikan komet atau Carassius auratus L. Dalam pengangkutan dengan sistem tertutup, suhu optimal dapat lama waktu pengangkutan ikan komet atau Carassius auratus L adalah suhu 16 derajat Celcius C dan waktu transportasi 12 jam. Dengan kelangsungan hidup 98,33%, pada temperatur kontrol 24 derajat Celcius, aktivitas dan kondisi ikan relatif normal. Posisi ikan tegak, berenang aktif, gerakan sangat lincah, dan sangat lincah responsif terhadap rangsangan eksternal. Pergerakan anggota badan seperti insang, sirip punggung, dan sirip dada, sirip ekor terlihat aktif, dan operkulum bergerak normal. Pada suhu 20 derajat Celcius, aktivitas dan kondisi ikan relatif berkurang. Sebagian besar ikan yang dalam posisi tegak sudah mulai tenang. Ikan kurang aktif dalam berenang, tetapi masih responsif terhadap rangsangan fisik dari luar, dan gerakan operkulum sudah mulai melambat. Pada suhu 16 derajat Celcius, aktivitas dan kondisi ikan dimulai untuk melemahkan mayoritas ikan yang tegak dan lemah. Ikan kurang aktif berenang atau lambat, dan kurang responsif terhadap rangsangan fisik dari luar, dan operkulum bergerak perlahan. Suhu sangat berpengaruh pada transportasi sistem tertutup. Karena kenaikan suhu air akan membuat laju metabolisme ikan akan meningkat, berubah begitu dengan kebutuhan energinya. Peningkatan suhu akan meningkatkan proses pernafasan. Dalam hal ini, energi untuk respirasi adalah energi yang termasuk dalam metabolisme nilai. Dapat disimpulkan bahwa kenaikan suhu akan menyebabkan peningkatan metabolisme. Sekian yang dapat kami presentasikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.